Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga panjang umur dan sehat, berkah, selamat, amin. Begini Buya, pertanyaan masalah niat, masalah sholat Buya. Niat apa saja sholat yang bisa digabung niatnya? Ceritanya ada seorang ustadz yang mengajak sholat sunnah kepada para jamaahnya. Lalu sholat sunnah yang tidak bisa berjamaah, dia menganjurkan kepada jamaahnya boleh melaksanakan niat sholat secara munfarij. Lalu di depan dikasih contoh ataupun mengikuti kepada orang yang di depan. Pelaksanaannya seperti sholat berjamaah. Lalu kemudian imam tersebut menganjurkan kepada keluarganya bahwa kalian katanya kalau orang tuanya sudah meninggal silahkan bacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 ataupun 120.000. Mohon penjelasan Buya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini pertanyaannya double apa tadi? Pertama apa? Hah? Oh, niat digabung. Mungkin karena saya kurang niat digabung. Jadi pembahasan ulama, sholat itu ada 3 martabat. Pertama sholat fardu, martabatnya dulu difahami. Yang kedua adalah sholat rawatib. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha. Yang rawatib itu sudah tertib waktunya tapi bukan wajib. Ya, rawatib itu adalah waktunya yang sudah ditentukan tapi tidak wajib. Sholat duha ada waktunya tidak? Ada waktunya. Sholat witir ada waktunya. Qobliyah ada waktunya, ba'diyah itu rawatib. Nah, itu martabat yang kedua. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Mutlak itu bebas kapan saja. Sekarang berdiri lakukan sholat mutlak. Nah, sholat mutlak itu banyak. Kelihatannya bukan mutlak tapi masuk mutlak. Mutlak itu bisa dilakukan kapan saja. Biarpun kadang namanya beda-beda. Contoh, sholat tahiyatul masjid itu mutlak. Tidak ditentukan waktunya. Bukan waktu duhur, waktu asar. Kapan Anda masuk masjid lalu sunnah. Sholat wudhu adalah mutlak. Sholat hajat adalah termasuk mutlak. Nah, yang boleh digabung niatnya tadi adalah hanya sholat yang jenis tingkat ketiga. Anda lah mau habis wudhu, disunahkan Anda sholat wudhu. Lalu Anda masuk masjid. Ya. Sekalian Anda sholat wudhu sama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dapat 2 pahala. Atau karena malam hari sekalian tahajud dapat 3 pahala. Jadi itu, ya, yang dimaksud sholat seperti itu. Atau sholat safar karena bepergian itu mutlak. Jadi begitu. Jadi tidak semuanya, wah, saya pengen gabungin qobliyah duhur sama ba'diyah duhur, bagaimana? Atau lagi enggak, atau misalnya karena dia sholat jamak kan, duhurnya, ba'diyah duhurnya jamak takdim misalnya. Kalau jamak takdim kan habis sholat duhur harus langsung sholat asar. Lalu gimana ba'diyah duhurnya? Ba'diyah duhurnya dilakukan setelah sholat asar. Qobliyah asarnya mana? Qobliyah asarnya juga setelah asar. Ba'diyah asarnya memang enggak ada ba'diyah asar. Baik, berarti yang belum dilakukan hanya ba'diyah duhur sama qobliyah asar. Setelah assalamualaikum sholat asar bagaimana? Ya satu-satu dong. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur dulu baru qabliyah. Nggak boleh digabungin 2 langsung. Karena sama-sama sholat martabat yang kedua tadi. Jadi yang nggak boleh digabung martabat pertama dan kedua. Yang boleh digabung martabat yang ketiga. Seperti itu gambarannya. Kemudian tadi masalah sholat sunnah saya kurang begitu paham. Mohon maaf karena pemahaman saya yang lemah ini.
Ada tak pikir satu nyambung kita. Ada orang sholat sunnah di belakangnya gimana tadi? Nggak paham, ngikut-ngikut tadi. Sholat sunat yang tidak sunahkan apa? Berjamaah. Jadi ginilah mungkin kesimpulannya ya. Sholat sunnah ada yang sunnah dilakukan dengan berjamaah seperti sholat id, sholat istisqa, sholat gerhana itu disunnahkan dilakukan dengan berjamaah. Sholat raweh atau witir di bulan Ramadan. Sholat-sholat seperti duha tidak disunnahkan berjamaah. Tidak disunnahkan berjamaah. Tapi biarpun sholat-sholat yang tidak disunnahkan berjamaah boleh. Ingat. Dilakukan dengan berjamaah dalam rangka untuk mendidik. Sebab kalau tidak disuruh jamaah begini pada enggak sholat. Ya sudahlah sholat aja dibimbing. Biar sholat untuk mendidik. Tapi sholatnya jamaah beneran ada imam. Yang enggak boleh adalah pura-pura jamaah. Oh enggak pakai niat jamaah kok ngikut gerakan orang itu enggak sah. Kayak tadi gambarnya saya enggak paham. Ada imamnya tapi enggak sholat jamaah loh ya ini. Maksudnya ini ijtihadnya Ustadz baru kayaknya ini. Sholat ini kan sholat tidak boleh berjamaah. Cuman biar rapi kita tidak niat sholat jamaah tapi ngikut saja. Ada imam depan belakang. Malah tidak sah itu. Ngikuti gerakan orang tapi kita tidak menyambungkan sholat niat kita dengan dia. Nggak sah itu malahan. Nggak boleh. Yang ketiga apa tadi? Ya boleh aja membaca kok. Boleh aja. Kan kaidahnya sederhana. Kita bisa melakukan satu kebaikan. Melakukan kebaikan. Lalu kita berdoa setelah itu agar Allah mengampuni dengan bacaan kebaikan. Atau kita hadiahkan pahalanya. Itu ihda'us tsawab. Jangankan 100.000, 1 juta juga boleh. Anda baca Quran 5 kali khataman boleh, sah. Ini pembahasan adalah para ulama ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala dari bacaan-bacaan untuk orang telah meninggal dunia bagaimana. Cuman batasnya tidak ada 10.000, 30.000, enggak batasnya. Bebas dong, kecil banget 10.000, selesai itu lupa. Jangan dong, terus baca yang banyak. Nah ini adalah bab ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Nah menghadiahkan pahala ini hampir disepakati sebetulnya, cuman setelah itu ada khilaf. Cuman menghadiahkan pahala itu bahasa lokal di sini adalah tahlilan begitu. Tahlil itu bukan membaca tahlil selama ini, membaca doa-doa yang Anda baca selama ini. Tahlil itu salah satu caranya. Tahlil itu definisi bahasa fikihnya adalah ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Anda melakukan kebaikan, kalau rentetan tahlilan di negeri kita kan adalah membaca Fatihah Allah ini, baru setelah itu Allahumma ausil thawaba, ya Allah sampaikan pahalanya. Sebetulnya bukan itu saja, Anda boleh lebih gede lagi. Mungkin Anda tahlilan keren, Quran khataman 3 kali, baru nanti doa, boleh gitu. Jadi lebih gede lagi, Quran 3 kali, berapa hari kira-kira itu? Jadi sebetulnya intinya adalah ihda'us tsawab. Nah, dalam masalah menghadiahkan pahala ini, memang di sana ada orang yang nggak mau pahala kok dihadiah-hadiahkan dan sebagainya. Urusan dia beristihad yang demikian. Tapi yang mengatakan ihda'us tsawab adalah ada ulama besar. Sudahlah, Anda keluarlah dari khilaf semacam ini. Hah? Sudahlah, yang mengatakan tidak mau biarkan sudah. Tetap kita doakan kok nanti pada akhirnya. Oh itu saudara kita kok. Masalah pemahaman saja nggak boleh kita benci pada. Tetap kita doakan. Kalau dia meninggal dunia ya, semoga pahala majelisnya nyampe ke dia. Kita doain. Dia nggak mau ya nggak apa-apa. Ini kan perbedaan para ulama, bukan orang-orang kecil begini. Ulama sudah membahas. Dan perbedaan para ulama itu sederhana, bukan antara bid'ah atau bukan bid'ah. Perbedaan para ulama adalah nyampe atau tidak nyampe. Gitu saja kok. Sederhana. Dan jumhur mengatakan nyampe. Jumhur mengatakan nyampe. Bahkan yang mengatakan tidak nyampe dinukil dari Imam Syafi'i. Itu pun dijelaskan para ulama apa maksudnya, apa tidak nyampe Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i, sekarang kita dihantam. Loh Imam Syafi'i aja mengatakan tidak nyampe. Kenapa kamu ngaku Syafi'i kok masih mengatakan nyampe? Baik ya Ustaz, anggap saja oke. Kan ngikut madhab lain boleh. Ente Imam Syafi'i, saya ikut madhab yang 3 deh hari ini dalam urusan tahlilan. Kalau benar Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Kan Imam yang lain masih benar, kenapa susah? Di samping itu Imam Syafi'i sendiri telah jelaskan oleh murid apa yang dimaksud tidak nyampe. Di antara adalah karena tidak dihadiahkan, tidak di bahasa lain tidak dialamatkan ya sudah. Kita baca Quran tidak disambungkan dia nyambung. Sebenarnya sederhana masalah khilaf ini. Nggak usah ribut urusan tahlil. Kalau Anda nggak mau tahlilan yang penting sedekah banyak juga oke. Nah. Jangan mencaci, jangan ngolok, sudah selesai. Tahlilan Anda usah ragu. Tahlilan adalah maknanya ihda'us tsawab, pembahasan. Di sini adalah kalau Anda masuk wilayah perdebatan ulama sudah Anda usah. Anda percaya dengan ulama selesai. Pembid'ahan itu enggak gampang, menuduh orang bid'ah itu tidak gampang. Selesai insyaallah. Jadi boleh berapa puluh ribu tadi? 10.000.
Bahasanya fidaan gitu kan ya, biar difida, biar ditebus ya. Cuman yang nggak benar adalah dengan bacaan begitu pakai hadis-hadis palsu. Kalau Nabi yang membaca begini nggak ada itu, Nabi ini nggak, itu yang jadi salah itu karena adalah berlebih-lebihannya para pelaku karena tidak ada dalilnya ngarang hadis itu yang haram. Kalau Anda membaca dirubah aja deh, baca Baqarah 1000 kali boleh nggak? Itu boleh sama. Yang menjadi masalah adalah pelaku-pelaku yang kadang berlebihan pakai dalil-dalil palsu. Di atas namakan baginda Nabi ini adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dusta neraka tempatnya. Jangan ngomong-ngomong jangan atas namakan Nabi kalau bukan dari Nabi. Itu kan hanya sukarela Anda baca 100.000 kali qul huwallahu ahad untuk keselamatan Anda, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.